kembali lagi di detik terakhir. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah komplek perumahan yang sepi, di mana waktu seakan berhenti dan ruang menjadi sebuah jebakan tanpa jalan keluar? Di sana, seorang penjaga malam baru datang, tetapi dia tak pernah menyapa siapapun. Dan kehadirannya justru membawa misteri yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Bayangan-bayangan mulai muncul, pintu-pintu terkunci tanpa alasan, dan cermin-cermin menjadi saksi bisu rahasia kelam yang tersembunyi di balik dinding-dinding itu. Apa sebenarnya yang dijaga oleh sosok sunyi itu? Apakah mereka yang terperangkap akan bisa menemukan jalan keluar, atau malah semakin terperangkap dalam bayangan masa lalu yang menyesakkan? Ikuti kisah penuh teka-teki ini dari awal hingga akhir, dan bersiaplah untuk menelusuri misteri yang tak hanya menguji keberanian, tapi juga mengguncang jiwa. Di sebuah komplek perumahan yang selama ini dikenal sebagai lingkungan yang tenang dan aman, kehadiran sosok baru membawa perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Komplek itu, dengan deretan rumah sederhana dan jalanan beraspal yang dipenuhi pepohonan rindang, biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain sore hari dan suara tetangga yang bersenda gurau di depan rumah. Namun, semuanya mulai berubah sejak seorang penjaga malam baru muncul. Penjaga malam itu bukanlah orang yang dikenal oleh warga sekitar. Tidak ada pengumuman resmi atau kabar dari pihak keamanan komplek mengenai penggantian satpam lama. Ia datang tiba-tiba, seperti bayangan yang muncul di tengah malam, dan mulai bertugas tanpa sepatah kata pun. Penjaga lama yang selama ini dikenal ramah dan suka menyapa hilang tanpa jejak, meninggalkan tanda tanya besar bagi penghuni komplek. Malam pertama penjaga baru bertugas, seorang warga yang melewati pos ronda sempat meliriknya dengan harapan mendapatkan sapaan hangat seperti biasanya. Namun, yang diterima hanyalah tatapan kosong dan wajah yang tidak menampakkan ekspresi. Sosok itu berdiri tegap di bawah lampu jalan yang redup, mengenakan seragam satpam yang rapi tapi kusam, seolah membawa beban yang sangat berat. Sejak saat itu, warga mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi percakapan ringan antara penjaga dan warga yang melintas. Tidak ada sapaan ramah yang biasa membuat malam terasa lebih aman. Justru, keheningan yang ia bawa terasa lebih menakutkan daripada suara gaduh sekalipun. Setiap malam, tepat pukul 9, sosok itu selalu muncul di pos ronda. Tidak terlambat, tidak lebih awal. Tepat pukul 5 pagi, saat fajar mulai menyingsing dan burung-burung bersiap berkicau, ia hilang tanpa jejak. Penjaga malam yang datang tiba-tiba ini seperti memiliki jadwal yang sangat teratur, namun tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Warga komplek mulai mengobrol di antara mereka, mencoba merangkai cerita dan mencari tahu siapa sebenarnya penjaga malam itu. Beberapa menduga ia adalah mantan petugas keamanan yang dipindahkan tanpa pemberitahuan. Ada pula yang berbisik bahwa ia berasal dari organisasi rahasia yang memantau pergerakan warga. Namun, tidak ada bukti nyata yang mendukung dugaan itu. Sosoknya tetap misterius, bahkan untuk satpam baru yang bertugas di kompleks sebelah sekalipun. Kejadian aneh mulai bermunculan. Barang-barang kecil mulai hilang tanpa alasan yang jelas. Suara langkah kaki terdengar di lorong gelap saat malam larut, dan tatapan kosong yang dilontarkan dari balik jendela rumah tua menambah ketegangan warga. Beberapa tetangga yang berani keluar malam mengaku melihat sosok penjaga itu berdiri di tempat yang tidak biasa, bukan di pos ronda, tapi di ujung gang sempit, di bawah bayang-bayang pohon yang bergoyang diterpa angin malam.
Malam-malam berlalu dengan suasana yang semakin mencekam. Warga yang dulu merasa aman, kini lebih memilih untuk tetap di dalam rumah. Mereka mengunci pintu dengan lebih rapat, menyalakan lampu depan sampai pagi, dan membatasi aktivitas di luar. Namun, semakin mereka menghindar, semakin dalam pula rasa penasaran yang tumbuh tentang sosok yang tidak pernah menyapa itu. Suatu malam, ketika hujan mulai turun dengan derasnya, suara gemericik air di atap rumah dan riak angin yang berdesir menambah kesan sunyi dan angker. Penjaga malam itu tetap berdiri diam di pos ronda. Wajahnya yang tak berubah, seolah mengamati sesuatu yang hanya bisa dia lihat sendiri. Di tengah kegelapan itu, seberkas cahaya lampu jalan memantulkan bayangan panjang tubuhnya yang tegap, membentuk siluet misterius di antara rintik hujan. Kisah penjaga malam baru yang tak pernah menyapa ini baru saja dimulai. Di balik sikapnya yang dingin dan diam, tersembunyi rahasia yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan warga komplek. Dan satu hal yang pasti, kehadirannya bukan sekadar untuk menjaga keamanan, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus diungkap. Sejak kehadiran penjaga malam baru, suasana komplek perumahan semakin terasa berbeda. Seperti diselimuti kabut ketidakpastian yang tak terlihat. Keheningan malam semakin berat, memaksa warga untuk semakin waspada terhadap apapun yang terjadi di sekitar mereka. Malam itu, hujan kembali turun dengan deras, membasahi jalanan, dan memantulkan cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip dalam genangan air. Suara tetesan air yang jatuh dari dedaunan menambah irama sunyi yang membuat suasana semakin mencekam. Seperti biasa, penjaga malam itu muncul tepat pukul 9 malam. Berdiri di pos ronda tanpa menyapa siapapun, wajahnya tetap dingin dan tak berubah. Tapi kali ini, sesuatu yang berbeda mulai dirasakan oleh warga. Beberapa orang yang sedang melewati jalan kecil di ujung gang melaporkan melihat sosok yang sama berdiri bukan di pos ronda, melainkan di tempat yang jauh lebih gelap dan sunyi. Bayangan itu berdiri diam dengan sosok yang sama tegap dan wajah tanpa ekspresi, seolah mengawasi sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Di tengah hujan yang mulai reda, satu warga yang biasa pulang larut malam melihat bayangan itu berdiri di ujung gang sempit dekat taman kecil yang jarang dilalui orang. Jalan itu dikenal sebagai tempat yang sedikit terlupakan, penuh rerimbunan tanaman liar dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Biasanya sepi, tapi malam itu bayangan itu seakan hidup, berdiri seperti penjaga yang tak terlihat. Keanehan semakin manja dijadi ketika beberapa malam berikutnya suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar gang itu. Suara langkah kaki tanpa sumber jelas, bisikan samar yang hilang sebelum bisa didengar dengan jelas, dan ketukan pelan di pintu-pintu rumah yang tidak pernah ada orang di depan. Warga yang mendengar suara itu merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang bukan berasal dari dunia nyata. Di tengah ketakutan yang merambat, banyak yang mencoba melaporkan ke pengurus komplek. Namun, penjaga malam baru tetap bungkam. Dia tidak pernah merespon, tidak pernah menjawab, hanya berdiri di pos ronda atau kadang di ujung gang, tanpa ada yang berani mendekat terlalu dekat. Lambat laun, rumor mulai menyebar tentang asal-usul penjaga malam ini. Ada yang mengatakan bahwa ia pernah terlibat dalam kejadian tragis di masa lalu, yang membuatnya kehilangan segalanya dan kini menjadi jiwa yang tak tenang. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah bagian dari ritual lama yang dijalankan secara diam-diam untuk menjaga komplek dari bahaya yang tak terlihat. Tapi semua itu hanya cerita yang tidak bisa dibuktikan, sebab yang nyata adalah perasaan warga yang semakin tidak nyaman dan ketakutan yang tidak kunjung hilang.
Mereka mulai mengunci pintu lebih awal, menghindari jalan gang sempit, dan sebisa mungkin tidak keluar rumah saat malam mulai gelap. Malam itu, saat hujan mulai berhenti dan kabut tipis menyelimuti jalan, penjaga malam berdiri di ujung gang. Bayangannya memanjang di lantai basah, dan tatapannya yang kosong seolah menembus kegelapan. Suara angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membasahi suasana sunyi. Sosok itu tetap diam, tanpa gerakan, tanpa kata. Namun, kehadirannya seperti sebuah peringatan, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Misteri penjaga malam yang tak pernah menyapa itu semakin dalam, dan keheningan yang dibawanya menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Setelah berbulan-bulan misteri penjaga malam baru menyelimuti komplek perumahan, suasana yang tadinya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi sebuah rasa penasaran yang mendalam. Warga sudah tidak hanya takut, tetapi mulai mencoba mengumpulkan potongan-potongan teka-teki yang mungkin bisa menjelaskan sosok yang selama ini berdiri diam tanpa menyapa itu. Di balik sikapnya yang dingin dan sunyi, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan tatapan kosongnya. Beberapa warga yang nekat memperhatikan dari jauh mulai mencatat setiap gerak-gerik, waktu muncul dan hilangnya, serta tempat-tempat yang sering ia kunjungi selain pos ronda. Dari sana mulai muncul sebuah pola yang aneh dan sulit dimengerti. Suatu malam, seorang pria parubaya yang biasa berjalan-jalan untuk melepas penat melihat sesuatu yang tak biasa di dekat area taman kecil di ujung gang sempit. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, di atas tanah basah dan berlumut, terlihat bekas langkah kaki yang samar mengarah ke sebuah pintu kecil yang selama ini tersembunyi di balik semak-semak lebat. Pintu itu terlihat tua, terbuat dari kayu keras yang sudah lapuk dimakan usia, namun masih kokoh menutup sebuah ruang kecil yang tampaknya tidak pernah digunakan. Bekas langkah kaki itu seolah menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, sesuatu yang mungkin menjadi kunci misteri penjaga malam. Warga yang menemukan jejak ini segera memberitahu beberapa tetangga yang lain. Rasa penasaran berubah menjadi tekad untuk menyelidiki. Namun, tak satu pun dari mereka berani mendekat sendirian saat malam. Mereka tahu ada aura yang berbeda di tempat itu. Sebuah rasa takut yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ruangan di balik pintu tua itu menyimpan rahasia gelap yang menunggu untuk dibuka. Hari-hari berikutnya, perhatian warga mulai terpusat pada pintu tua itu. Beberapa mencoba mencari tahu sejarah komplek, berharap menemukan informasi tentang pintu tersebut. Dari arsip lama dan cerita para tetua, diketahui bahwa pintu itu adalah akses ke ruang penyimpanan barang-barang lama ketika komplek itu masih dalam tahap pembangunan. Namun, ruang itu sudah lama tidak dipakai dan dianggap terlantar. Yang aneh, tidak ada catatan resmi yang menyebutkan siapa yang terakhir membuka pintu itu dan kenapa ada bekas langkah kaki basah di sekitarnya setelah hujan malam sebelumnya, seolah-olah seseorang masuk atau keluar dari sana baru-baru ini. Pada malam yang kelam dan berkabut, sekelompok warga memberanikan diri mengintip ke dalam ruang tersebut. Dengan senter dan perlengkapan seadanya, mereka membuka pintu tua itu secara perlahan. Bau lembab dan debu tua segera menyeruak, menyelimuti udara dengan aroma yang tidak menyenangkan. Di dalam, mereka menemukan tumpukan barang-barang usang kotak kayu yang penuh debu, beberapa peralatan lama, dan sebuah buku harian yang tergeletak terbuka
di atas meja kecil. Buku itu terlihat seperti catatan pribadi yang ditulis dengan tangan, penuh tulisan rapat dan koretan-koretan aneh di pinggirnya. Saat salah satu dari mereka mencoba membaca, ternyata buku itu berisi catatan seorang pria yang dulu pernah bertugas sebagai penjaga malam di komplek itu. Bertahun-tahun lalu, dalam catatannya, ia menulis tentang kejadian-kejadian ganjil yang ia alami, termasuk tentang seseorang yang berdiri diam di ujung gang, sama seperti sosok yang kini menjadi misteri. Cerita dalam buku itu membahas ketakutan, bisikan-bisikan di malam hari, dan bayangan yang selalu mengintai. Namun yang paling mencengangkan adalah tulisan terakhir yang menyebutkan sebuah ritual untuk menjaga keamanan komplek dari ancaman yang tak terlihat. Sebuah ritual yang melibatkan penjaga malam yang harus selalu diam dan tidak boleh menyapa siapapun. Semakin mereka membaca, rasa penasaran berganti dengan ketegangan. Apakah penjaga malam baru itu adalah bagian dari ritual tersebut? Apakah ia sosok yang sama yang disebut dalam buku harian ini atau penerusnya? Dan apa sebenarnya ancaman yang selama ini disembunyikan dari warga? Setelah penemuan ruang rahasia di balik pintu tua dan buku harian yang membuka lapisan misteri lama, warga komplek mulai merasakan beban yang semakin berat menyelimuti malam mereka. Cerita tentang ritual penjaga malam yang harus selalu diam dan tidak menyapa bukan sekadar dongeng. Ada sesuatu yang nyata dan berakar kuat dalam sejarah komplek ini. Sejak malam penemuan itu, penjaga malam yang selama ini berdiri tanpa ekspresi berubah menjadi sosok yang semakin sulit dijangkau. Ia tidak hanya muncul di pos ronda atau ujung gang, tetapi mulai terlihat berkeliling secara misterius di dalam komplek, melintasi lorong-lorong sempit dan menyusuri sadet-sadet gelap yang sebelumnya tak pernah dijelajahi oleh siapapun. Beberapa warga yang berani mengintip dari balik jendela rumah mereka melihat sosoknya bergerak pelan, seperti bayangan yang menghilang dan muncul seketika. Namun, tidak ada satupun yang berani menegur atau mendekatinya. Ketakutan yang dulu hanya soal sikap diamnya, kini berubah menjadi kekhawatiran yang lebih besar. Apakah penjaga malam itu benar-benar manusia atau sesuatu yang lain? Di tengah malam yang dingin dan sunyi, sebuah kejadian mengejutkan mengguncang komplek. Seorang warga yang biasa menjadi relawan keamanan melaporkan bahwa pos ronda utama ditemukan dalam keadaan berantakan. Barang-barang yang biasanya tertata rapi berserakan, lampu sorot mati, dan di lantai terlihat jejak kaki yang berbeda dari biasanya. Seolah-olah ada orang lain yang masuk ke tempat itu saat penjaga malam sedang bertugas. Kejadian ini membuat warga semakin gelisah. Mereka mulai membicarakan kemungkinan adanya pihak ketiga yang bermain di balik layar, mungkin seseorang atau sesuatu yang ingin mengacaukan keseimbangan yang selama ini dijaga. Namun, tidak ada yang tahu siapa atau apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam keheningan malam, seorang pria tua yang selama ini jarang bicara mulai membuka cerita lama yang selama ini ia simpan rapat. Ia bercerita tentang sejarah komplek yang tidak banyak diketahui, tentang bangunan yang dibangun di atas tanah, bekas pemakaman kuno, dan tradisi-tradisi lama yang dilakukan untuk menjaga ketentraman di tempat itu. Ritual penjaga malam, menurut ceritanya, bukan hanya soal menjaga keamanan fisik, tapi juga menjaga agar kekuatan gelap tidak bangkit dari tanah tersebut. Cerita pria tua itu menambah lapisan ketegangan. Ritual yang terlupakan itu harus dijaga dengan ketat, dan penjaga malam yang muncul baru-baru ini adalah bagian dari kelanjutan tradisi tersebut. Walau caranya tampak asing dan menakutkan bagi warga modern,
Namun yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa ritual itu memiliki harga yang harus dibayar. Penjaga malam yang menjalankan tugasnya tidak hanya harus diam, tapi juga menanggung beban jiwa yang berat, sebuah kesepakatan yang mengikat mereka pada tugas yang tak pernah berakhir. Warga mulai bertanya-tanya, apakah penjaga malam baru itu menyadari apa yang telah ia pilih? Apakah ia manusia yang sadar dan memilih tugas ini, atau korban dari sebuah kekuatan yang lebih besar? Dan yang paling penting, bagaimana nasib warga jika ritual ini gagal atau penjaga malam itu hilang? Malam semakin larut dan angin malam berdesir lembut, membawa bisikan yang seakan berasal dari masa lalu. Di pos ronda, sosok penjaga malam berdiri seperti biasa, wajahnya tetap dingin dan tanpa ekspresi. Namun, kali ini bayangannya terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah disangka warga. Hujan yang turun malam itu terasa berbeda, bukan hanya karena derasnya, tapi karena angin yang menyertainya membawa aroma besi, seperti karat yang tergores dari dalam tanah. Suara tetesan air yang menghantam genting terdengar seperti ketukan pelan dari sesuatu yang ingin masuk. Komplek perumahan yang beberapa tahun lalu terasa nyaman dan biasa saja, kini berubah menjadi tempat di mana malam lebih panjang daripada siang dan bisikan lebih keras dari kata-kata. Setelah malam pos ronda ditemukan berantakan, warga mulai kehilangan kendali atas rasa tenang yang selama ini mereka jaga sendiri. Beberapa keluarga mulai mempertimbangkan untuk pindah. Namun ada juga yang justru semakin penasaran, merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang perlu diungkap sebelum semuanya terlambat. Di tengah kebingungan itu, seorang warga bernama Bu Yani yang tinggal dekat gang sempit, tempat sering terlihatnya penjaga malam, mulai mengalami gangguan yang membuatnya gelisah setiap malam. Ia mendengar suara langkah pelan di belakang rumahnya. Bukan langkah biasa, tapi seperti langkah orang yang sangat berat, pelan, tertahan, seolah membawa beban besar di punggungnya. Setiap kali ia mencoba melihat keluar jendela dapurnya, tak pernah ada siapa-siapa. Hanya bayangan besar pohon trembesi tua yang daunnya selalu gemetar meskipun angin tak berhembus. Suara itu datang setiap malam di waktu yang sama, sekitar pukul 2:10, tepat ketika kabut turun dan suara jangkrik berhenti mendadak. Bu Yani yang dikenal pendiam akhirnya menceritakan hal ini kepada beberapa tetangga. Anehnya, 2 rumah lain yang berada satu deret dengannya mengaku mengalami hal serupa. Mereka mendengar suara langkah itu. Dan dalam satu kesempatan, seorang bapak yang tinggal di ujung blok melihat sekelebat bayangan seperti sosok satpam tapi berbeda. Bajunya sama, topinya sama, tetapi tinggi badannya jauh lebih besar dan wajahnya bukan wajah manusia biasa. Cerita-cerita ini akhirnya mengarahkan perhatian warga pada satu tempat yang selama ini luput dari perhatian. Sebuah tembok tinggi yang memisahkan komplek dengan lahan kosong di belakang. Tembok itu dibangun sejak awal komplek berdiri. Tak ada pintu, tak ada celah, hanya tembok beton kusam penuh lumut. Di balik tembok itu, kabarnya hanyalah lahan kosong yang dibiarkan terbengkalai. Dulunya milik seseorang yang tak pernah muncul lagi. Namun, malam itu, warga yang mulai gelisah menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Di salah satu sudut tembok itu, di balik semak tinggi dan tumbuhan liar, ada bagian tembok yang retak besar, seperti pernah ditabrak dari dalam. Retakan itu tak terlihat dari luar. Dan seperti baru saja muncul, masih ada serpihan beton yang belum tersapu hujan. Beberapa warga
dengan senter di tangan, mencoba melihat lebih dekat. Di balik retakan itu, samar terlihat celah kecil seperti lorong gelap yang mengarah entah kemana. Lorong itu terlalu sempit untuk dimasuki, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu warga menempelkan telinganya ke celah itu, berharap mendengar suara dari dalam. Tapi yang ia dengar justru sebaliknya, bukan suara, tapi rasa. Perasaan dingin yang langsung merayap dari telinga ke tulang belakang. Ia mundur perlahan dan berkata, di dalamnya seperti ada yang menunggu. Keesokan harinya, komplek geger. Di pagi hari, pos ronda kembali ditemukan berubah. Kali ini tidak berantakan, tapi rapi secara berlebihan. Semua benda tersusun simetris, bersih seperti baru dibersihkan. Bahkan, cermin tua yang biasa tergantung berdebu kini mengkilap. Di atas meja diletakkan secari kertas kosong-kosong, tapi ada goresan yang hanya bisa terlihat jika disorot dengan sinar tertentu. Goresan itu membentuk satu kalimat. Jika tak sanggup diam, tembok itu akan bicara. Warga mulai panik. Beberapa mulai menyebut ini sebagai peringatan. Yang lain menganggap ini ancaman. Tapi satu hal pasti, penjaga malam masih muncul seperti biasa, berdiri di pos, atau di gang, atau di bawah pohon besar, tetap tanpa suara, tetap tanpa sapa. Namun kini tatapannya berubah. Tidak lagi kosong, tapi seperti memperingatkan. Ada yang merasa tatapan itu bukan pada mereka, tapi pada sesuatu yang lebih besar. Seolah penjaga itu sedang menahan sesuatu yang ingin keluar dan mungkin ia mulai lelah. Beberapa malam kemudian, seorang anak kecil menghilang. Ia terakhir terlihat bermain sepeda sore hari, tak jauh dari tembok retak. Sepeda itu ditemukan tergeletak di dekat semak sima, basah karena embun malam, dengan satu roda masih berputar pelan. Pencarian dilakukan, tapi jejak si anak tak ditemukan. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah saat seorang petugas keamanan mengetuk rumah orang tua anak itu dan menyerahkan sebuah barang yang ditemukan tergantung di pagar. Topi kecil sang anak tergantung dengan jarum pentul. Di baliknya ada sobekan kecil kertas dengan tulisan tangan yang sama. Dia mendengar terlalu banyak. Malam itu, tak ada satupun warga yang berani keluar. Jalanan lengang. Lampu-lampu dimatikan lebih awal, dan setiap orang mengunci pintu mereka 2 kali. Di pos ronda, penjaga malam berdiri lebih diam dari biasanya. Tak bergerak bahkan 1 inci pun. Tapi ada yang berubah. Di belakangnya, bayangan tembok tinggi memanjang seperti tumbuh dan berdenyut perlahan, seperti hidup. Malam-malam di komplek itu semakin sunyi. Bukan sunyi yang biasa, tetapi sunyi yang membawa beban. Seperti udara yang menekan dada dan membuat orang takut membuka jendela, meskipun hanya untuk memastikan kunci gerbang sudah tertutup rapat. Setelah hilangnya anak kecil dan ditemukannya sepeda serta pesan samar, semua orang tahu ini bukan lagi tentang penjaga malam. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua dari penjaga itu sendiri. Di balik tembok tinggi yang mulai retak, terdengar suara samar. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan suara manusia, tapi juga bukan suara binatang. Lebih seperti bisikan yang ditahan, seperti seseorang menggumamkan sesuatu dari dasar tanah yang lembab. Warga yang tinggal paling dekat dengan tembok mulai merasakan gangguan lebih intens. Dinding rumah mereka bergetar halus saat malam mencapai puncaknya, dan barang-barang ringan seperti gelas dan sendok bergetar pelan tanpa sebab. Kisahnya belum berakhir. Kalau mau tahu kelanjutannya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut. Suatu malam, Bu Yani
yang sejak awal paling sering mengalami gangguan, mendapati hal aneh di dapurnya. Di atas meja makan, tergeletak sobekan kertas yang tak pernah ia letakkan sendiri. Warnanya kekuningan, seperti halaman tua dari buku catatan zaman dahulu, tertulis dengan tulisan tangan tua dan miring. Yang pertama akan kembali ketika yang terakhir tak sanggup lagi diam. Ia memandangi tulisan itu lama, lalu buru-buru membakarnya di atas kompor gas. Tapi bahkan saat terbakar, kertas itu tidak menghitam seperti biasanya. Api membentuk lingkaran di tengahnya, meninggalkan pinggirannya utuh. Sioloela menolak dilenyapkan. Pagi harinya, warga menemukan bahwa retakan di tembok bertambah lebar. Kini celah itu bisa dilewati jika seseorang memaksakan diri merangkak. Beberapa warga muda yang penasaran berencana menyelidikinya malam nanti. Namun satu hal aneh terjadi. Penjaga malam yang biasanya diam di pos, malam itu tak terlihat. Tidak di pos, tidak di ujung gang, tidak di bawah tiang lampu. Ia lenyap. Keputusan pun dibuat diam-diam. 3 orang pria muda membawa senter dan kamera merangkak masuk melalui celah tembok. Lorong di balik tembok ternyata lebih panjang dari yang mereka duga. Seolah lorong itu bukan berada di balik tembok biasa, tapi di dalam suatu struktur yang jauh lebih besar dan tua. Dinding lorong dipenuhi ukiran aneh, simbol yang tak dikenali, melingkar seperti pusaran dan membentuk pola berulang. Aroma logam dan tanah basah menyengat. Setelah berjalan sekitar 15 menit dalam lorong yang makin menurun, mereka tiba di sebuah ruang terbuka. Bentuknya seperti ruangan bawah tanah yang dipahat dari batu alami. Di tengah ruangan itu, terdapat sesuatu yang membuat mereka tercekat. Sebuah kursi tua dari besi, dan di atasnya tergantung seragam satpam yang sangat mirip dengan milik penjaga malam. Di bawah kursi, ada benda lain yang jauh lebih membingungkan. Sebuah plakat batu dengan ukiran nama-nama. Beberapa nama di antaranya terbaca dengan jelas, dan satu nama terakhir adalah nama anak kecil yang baru saja menghilang. Mereka buru-buru kembali ke atas. Namun saat merangkak keluar dari celah tembok, lorong itu seolah lebih panjang dari sebelumnya. Saat mereka tiba di luar, langit sudah jauh lebih terang. Fajar mulai muncul, tapi seluruh komplek tampak kosong. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada orang menyapu halaman, tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Satu dari mereka mencoba mengetuk pintu rumah terdekat. Tak ada jawaban. Jendela ditutup rapat dan tirai disilang dari dalam. Telepon genggam mereka kehilangan sinyal, dan jam di tangan berhenti di jam 3:47. Di tengah kebingungan itu, terdengar suara langkah berat di belakang mereka. Perlahan mereka menoleh. Di bawah lampu jalan yang mulai padam, penjaga malam itu berdiri lagi. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya kini tertutup topeng besi, seperti pelindung wajah zaman kolonial. Tangannya membawa senter tua yang menyala redup. Dan yang lebih mengerikan, ia bukan sendirian. Di belakangnya berdiri beberapa sosok lain, sama-sama memakai seragam gelap, sama-sama diam, dan sama-sama tak dikenal. Tak satu pun dari para penjaga itu bergerak. Namun kehadiran mereka terasa seperti tekanan yang luar biasa. Seolah mereka bukan hanya hadir, tapi mengawasi dengan niat yang sangat spesifik. Para pemuda itu melangkah mundur pelan, dan ketika mereka menoleh ke arah tembok yang baru saja mereka lalui, retakan itu sudah tidak ada, tertutup rapat, seperti tak pernah terbuka sebelumnya. Mereka akhirnya berlari ke rumah masing-masing, tapi cerita mereka tidak dipercaya sepenuhnya. Beberapa warga yang masih punya keberanian menganggap mereka hanya terlalu terbawa suasana. Namun sejak kejadian itu, satu hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, jumlah penjaga malam bertambah. Satu di pos ronda, satu di bawah pohon besar, satu di dekat gerbang masuk, dan satu berdiri membelakangi tembok.
Mereka semua diam, tidak pernah menyapa, tidak pernah bergerak banyak. Tapi setiap pagi, ada satu benda baru yang muncul di pos ronda, entah kertas, entah foto, atau kadang sesuatu yang lebih menakutkan. Bagian kecil dari pakaian anak-anak, mainan usang, atau tulisan yang tidak dikenali bahasanya. Dan semua warga kini tahu, ini bukan tentang menjaga keamanan lagi. Ini tentang menjaga sesuatu agar tidak keluar. Sesuatu yang dulu pernah diam, dan kini perlahan mulai membuka mata. Komplek perumahan itu kini hidup dalam keheningan yang diawasi. Bukan lagi sekadar rasa takut atau kegelisahan biasa. Ada sesuatu yang berubah di udara, seolah tiap langkah kaki di atas paving block membawa gema kecil dari sesuatu yang tersembunyi jauh di bawahnya. Orang-orang tak lagi sekadar curiga. Mereka mulai merasa diawasi, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Warga mulai memperhatikan satu pola. Setiap malam, tepat jam 3:47 pagi, lampu jalan di 4 titik berbeda akan berkedip satu kali, lalu mati selama 10 detik. Setelahnya menyala kembali seperti biasa. Namun selama itu tidak ada satupun suara burung, jangkrik, atau angin. Semua seperti berhenti, memberi ruang untuk sesuatu lewat atau muncul. Dalam minggu itu, beberapa warga yang sudah tak tahan memutuskan untuk pergi meninggalkan komplek. Mobil-mobil mereka melaju keluar gerbang dengan panik. Namun malam harinya, 3 dari 4 mobil itu kembali terparkir seperti biasa. Bukan di depan rumah mereka, tetapi di jalanan kosong, di barisan rumah tak berpenghuni. Mobil terkunci rapat, tapi tak ada satupun penghuninya di dalam. Bahkan barang-barang bawaan yang mereka angkut pun tak tersisa. Hanya ada satu hal yang tertinggal di jok pengemudi. Sobekan peta kecil yang tak menunjukkan tempat nyata manapun. Hanya berisi garis-garis hitam dan satu lingkaran merah besar di tengah, seperti gerbang. Sejak itu, warga yang tersisa tahu mereka tak sedang tinggal di komplek biasa. Mereka seperti hidup dalam potongan kecil dunia yang tak sepenuhnya nyata, atau setidaknya tak sepenuhnya milik mereka sendiri. Beberapa malam setelah kejadian itu, muncul struktur aneh di tengah lapangan kosong dekat balai warga. Sebelumnya, tempat itu hanya tanah berumput tinggi, tak pernah digunakan. Kini berdiri semacam bangunan kecil, seperti gapura tua, terbuat dari bata merah dan batu kali, tanpa tulisan atau hiasan. Hanya satu bentuk gerbang tinggi yang berdiri membisu. Tidak ada pintu, tidak ada pagar, hanya lubang kosong di tengahnya. Namun, siapapun yang menatapnya terlalu lama merasa seolah-olah ditarik masuk ke tempat lain. Gerbang itu tidak dibangun. Tak ada yang melihat prosesnya, tapi satu persatu warga mengakui bahwa mereka mulai bermimpi tentang tempat itu, bahkan sebelum ia muncul. Dalam mimpi-mimpi mereka, gerbang itu berdiri di tengah tanah tandus yang luas, dengan langit kelabu tak berbentuk. Tak ada suara, tak ada angin, tak ada matahari. Mereka berdiri di hadapan gerbang, ingin berbalik, tapi tubuh mereka tak bisa digerakkan. Dari dalam gerbang, terdengar suara langkah berat, seperti seseorang atau sesuatu sedang berjalan menuju mereka dari tempat yang sangat jauh. Saat warga berkumpul untuk membahas gerbang itu secara tertutup, penjaga malam kembali muncul. Kali ini lebih dekat dari biasanya. Ia berdiri di ujung jalan menuju balai warga, tak bergerak. Di baliknya, muncul satu sosok baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bukan satpam, bukan manusia biasa. Tingginya berlebihan, dan tubuhnya tampak diselimuti kain panjang seperti jubah tua. Wajahnya tersembunyi, tapi sorot matanya meski hanya berupa 2 titik merah kecil di balik kegelapan terasa menembus kulit. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah bahwa gerbang itu hanya muncul bagi mereka yang tinggal di komplek itu. Orang luar yang datang untuk melihat atau memotret lapangan tersebut hanya melihat lahan kosong dengan ilalang tinggi. Tak ada bangunan,
Tak ada struktur, tak ada apa-apa. Salah satu warga, Pak Hartono, pensiunan geolog yang dulunya bekerja di bagian pemetaan wilayah, mencoba meneliti struktur tanah di sekitar gerbang. Ia menancapkan alat pengukur getaran dan sensor kelembapan. Namun sebelum hasilnya keluar, ia menghilang dari rumahnya. Keesokan harinya, alat-alatnya ditemukan berserakan di sekitar gerbang. Di salah satu tiangnya, tertempel sesuatu. Sebuah kertas kecil lusuh bertuliskan dengan huruf tinta merah tua. Yang membacanya akan mengingat, yang mengukurnya akan dilupakan. Malam-malam setelah itu, banyak warga mengaku mendengar dering telepon rumah mereka berbunyi tepat jam 3:47. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Ketika diangkat, hanya ada satu suara yang terdengar. Napas berat dan dalam, tidak mengancam, tidak tergesa, hanya konstan, seolah dari seseorang yang sudah lama menunggu dan akhirnya tersambung. Beberapa hari kemudian, langit di atas komplek mulai tampak lebih gelap dari biasanya. Saat malam tiba, lampu-lampu jalan mulai menyala dengan warna kekuningan kehijauan, bukan lagi putih hangat seperti dulu. Bayangan pohon di pinggir jalan terlihat lebih panjang, bahkan ketika tak ada cahaya yang menyentuhnya. Penjaga malam mulai berpindah-pindah tempat. Ia tak lagi hanya berdiri di titik tetap. Kadang warga melihatnya berdiri di depan pagar rumah, atau muncul di balik kaca jendela yang sebelumnya ditutup rapat. Tak pernah bergerak, tak pernah mengetuk, hanya mengawasi. Hingga suatu malam, seluruh warga tersisa mendengar hal yang sama. Suara dari dalam rumah mereka sendiri. Suara yang tidak datang dari luar. Bukan pula dari jendela atau atap, tapi dari bawah lantai. Seperti ada yang berjalan, perlahan, memutar dari bawah setiap rumah. Meninggalkan bekas suara dentuman pelan dan langkah menggeser kerikil. Seseorang akhirnya menemukan kunci lain. Di bagian dalam pos ronda lama, tempat awal mula semuanya dimulai, ada papan kayu tua yang tampaknya bisa dibuka. Di baliknya, tertanam potongan peta yang lebih lengkap dari sebelumnya. Peta itu menggambarkan seluruh komplek, tapi bukan versi yang sekarang. Ini adalah versi lama, sangat lama. Di tengahnya, sebelum ada rumah, ada tanda besar dengan simbol melingkar dan satu kalimat pendek. Gerbang ini bukan untuk keluar, tapi untuk menjaga yang di dalam tetap di sana. Semua ini menandakan satu hal. Komplek ini bukanlah sekadar tempat tinggal biasa. Ia adalah tempat terakhir penjaga perbatasan antara dunia manusia dan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Penjaga malam bukan pengawas. Ia adalah kunci. Dan ketika gerbang sudah tampak oleh semua warga, berarti kunci itu mulai longgar. Kini tinggal menunggu siapa yang akan masuk lebih dalam dan siapa yang tak akan pernah kembali. Sudah seminggu sejak peta tua itu ditemukan di balik pos ronda lama. Sejak saat itu, suasana di komplek tidak pernah benar-benar tenang. Walau matahari tetap terbit seperti biasa, namun pagi-pagi terasa seperti sore mendung. Cahaya yang seharusnya hangat malah menjadi dingin. Bahkan burang-burang pun yang dulunya ramai berkicau, kini hanya terdengar sesekali dan cepat menghilang. Peta itu kini menjadi semacam tolak ukur. Semua yang masih bertahan di dalam komplek mulai mencocokkannya dengan lingkungan mereka. Dan disinilah hal aneh mulai muncul. Dalam peta, ada beberapa rumah yang tidak pernah dibangun, namun saat ini ada. Begitu pula sebaliknya. Beberapa rumah yang mereka tempati selama bertahun-tahun ternyata tidak terdaftar di peta tua itu. Seolah rumah itu tidak pernah semestinya ada. Warga mulai bertanya-tanya, rumah siapa yang sebenarnya nyata dan rumah siapa yang hanya menempel. Satu persatu mulai mencurigai bahwa mereka mungkin bukan warga pertama di sana. Mungkin ada yang lebih dulu tinggal dan tidak pernah benar-benar pergi.
Malam harinya, hal itu seakan dibenarkan. Tepat jam 3:47, suara langkah muncul kembali. Kali ini terdengar lebih berat, dan bukan dari bawah lantai, tapi dari dalam dinding rumah. Tidak keras, tidak menggedor, hanya menyusuri perlahan, seperti seseorang sedang mencari sesuatu atau seseorang. Esok paginya, halaman rumah Pak Gunawan yang letaknya paling dekat dengan pos ronda tua ditemukan, dipenuhi jejak tanah basah. Namun anehnya, tanah itu tidak berasal dari luar, bukan dari taman atau kebun manapun. Tanah itu berwarna hitam pekat, seperti baru diangkat dari dalam bumi. Di tengah halaman, terdapat bentuk tapak sepatu tua, hanya satu, dan di sebelahnya tertulis di tanah dengan ujung kayu patah satu nama yang tidak dikenal siapapun. Bukan nama warga, bukan nama di dokumen, tapi nama itu kini muncul di dinding rumah lain, di pintu pagar, bahkan di kaca belakang mobil yang berembun. Selalu nama yang sama, seolah ia ingin dikenang, atau lebih menakutkan, seolah ia sedang kembali. Beberapa warga mencoba membakar salinan peta tua itu, berharap semua ini hanya semacam sugesti massal. Namun lembaran kertas tersebut tidak terbakar. Api menyentuhnya, tapi hanya meninggalkan sedikit hangus di pinggir sebelum padam dengan sendirinya. Seakan kertas itu tahu bahwa isinya belum selesai. Malam berikutnya, sesuatu yang besar terjadi. Lampu-lampu jalan padam total selama hampir 1 jam. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada sinyal. Bahkan HP yang diisi penuh tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan. Orang-orang berdiam di dalam rumah mereka, takut menengok keluar jendela, karena selama gelap itu ada sesuatu yang berjalan di luar dalam, diam. Beberapa warga mengaku mendengar ketukan lembut di pintu. Bukan menggedor, hanya satu ketukan, seperti salam. Tapi yang membuat mereka membeku adalah ketukan itu terdengar dari semua sisi rumah secara bersamaan. Dari pintu depan, pintu belakang, jendela kamar, bahkan dari langit-langit. Saat lampu kembali menyala, seluruh kompleks seperti tidak tersentuh. Tapi satu rumah kosong yang dulunya ditinggal pindah sejak 2 bulan lalu tampak terbuka. Pintu depannya terayun pelan. Warga yang memberanikan diri untuk masuk menemukannya dalam kondisi seperti baru ditinggal 1 menit lalu. Meja makan masih terisi, TV menyala dengan layar putih, dan di ruang tamu ada satu bingkai foto yang tidak dikenali siapapun. Di dalam bingkai itu bukan foto keluarga yang biasa, tapi gambar seorang pria muda berseragam satpam, berdiri membelakangi kamera. Yang aneh, latar belakang foto itu bukan di komplek, melainkan seperti di dalam ruang bawah tanah gelap, lembab, dan berdinding batu tua. Di pojok bawah bingkai tertulis tahun yang tidak wajar, 1972. Padahal komplek itu baru dibangun pada 1997. Foto itu dibawa ke balai warga untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi keesokan harinya, seluruh balai ditemukan dalam kondisi seperti baru disapu, dan foto itu hilang. Sebagai gantinya, ada simbol baru yang terukir di tembok belakang. 2 lingkaran yang bersinggungan dengan 1 garis vertikal memotong di tengah. Simbol yang juga ditemukan di salah satu tiang gerbang batu di lapangan. Malamnya, suara telepon kembali muncul, tapi kali ini bukan dari telepon rumah, melainkan dari dalam lemari, dari bawah wastafel, bahkan dari tangga yang kosong. Suara dering klasik, seperti telepon putar tua, dan yang menjawab yang berani, menjawab mengaku mendengar 1 kalimat pendek, selalu dalam suara tua yang berat. Namamu belum tertulis. Setelah itu, sunyi. Warga mulai sadar bahwa nama memiliki peran besar dalam semua ini. Nama yang tertulis di peta
nama yang terukir di batu, dan nama yang tidak pernah disebut mereka semua membawa pengaruh. Karena siapapun yang tidak disebut, tidak tertulis, tampaknya bisa hilang tanpa jejak. Laporan kehilangan mulai bermunculan. Bukan hanya orang, tapi ingatan. Ada warga yang tiba-tiba tidak diingat siapapun. Rumahnya ada, bajunya ada, bahkan fotonya ada di album keluarga. Tapi tetangga-tetangga Nia bersumpah bahwa mereka tidak pernah melihat orang itu. Dalam rapat darurat yang diadakan diam-diam, warga sepakat untuk mencatat setiap nama dan keberadaan mereka setiap malam, saling memastikan bahwa mereka masih ada. Tapi dari catatan yang dikumpulkan, selalu ada satu baris kosong, tak bisa diisi. Pena berhenti bergerak, tangan tak bisa menulis. Baris itu kosong, tapi jelas disiapkan untuk seseorang. Seseorang yang mungkin sedang kembali, atau seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari setelah nama-nama mulai menghilang dari ingatan warga, komplek memasuki fase yang lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara ayam pagi, tidak ada tawa anak-anak, bahkan suara mesin motor pun perlahan-lahan menghilang. Setiap malam, penjaga malam masih terlihat berdiri di ujung jalan tetap di tempatnya yang lama, menghadap ke satu arah. Gerbang batu tua di tengah lapangan liar. Namun kini, warga mulai memperhatikan sesuatu yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Semua pagar rumah yang dulu bisa dibuka dengan mudah pelan-pelan menjadi sulit digerakkan. Bukan karena karat, bukan karena rusak, tapi seperti ada tekanan dari sisi lain. Bahkan pagar yang baru dipasang dan diberi pelumas khusus tetap tidak bisa terbuka sepenuhnya. Ia bergerak sedikit, lalu berhenti, seperti ada yang menahannya dari dalam. Hal ini membuat sebagian warga panik. Mereka merasa seperti sedang terperangkap. Beberapa mencoba melompati pagar, tapi anehnya, saat berada di udara, tubuh mereka seperti kehilangan arah dan jatuh ke halaman mereka sendiri, seolah tidak bisa keluar. Lalu muncullah satu pola yang mencengangkan. Siapapun yang mencoba meninggalkan komplek selalu kembali ke titik semula, bahkan saat menggunakan kendaraan. Salah satu warga, seorang tukang ojek yang biasa berangkat subuh, mencoba melewati jalan utama. Ia menyusuri rute yang biasa ia tempuh. Namun setelah 15 menit, ia mendapati dirinya melewati gerbang masuk komplek lagi dari arah berlawanan. Ia mencoba lagi dengan rute berbeda, namun hasilnya sama. Seakan-akan komplek ini sudah terlepas dari peta luar dan mulai melipat dirinya sendiri. Laporan ini membuat ketua RT memanggil beberapa orang untuk rapat darurat. Mereka sepakat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap jalan keluar masuk, bahkan termasuk saluran air dan gorong-gorong. Tapi ketika mereka sampai di batas komplek, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan muncul. Dinding tak terlihat. Bukan dinding dalam arti fisik, tapi semacam batas yang terasa di udara. Seperti kaca raksasa, tak kasat mata, tapi nyata. Saat mereka mencoba melempar batu, benda itu memantul dan jatuh tanpa suara. Bahkan suara pun tidak bisa menembusnya. Mereka berteriak, namun suara mereka terdengar membalik, menggema ke arah mereka sendiri. Panik mulai merambat perlahan. Komplek yang dulunya ramai, kini berubah menjadi ruang terkurung. Tapi yang membuat suasana lebih menegangkan adalah satu hal. Pagar rumah satu persatu mulai mengunci sendiri. Bukan dengan gembok, bukan dengan rantai, tapi dengan sistem yang tidak dipahami. Pagar-pagar itu terkunci seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tahu kapan harus menutup dan siapa yang harus tetap di dalam. Warga mulai membuat catatan. Rumah mana saja yang sudah terkunci otomatis. Anehnya, rumah-rumah itu selalu punya kesamaan.
tidak memiliki cermin. Cermin yang dianggap sepele oleh sebagian orang ternyata punya fungsi berbeda di tempat ini. Di rumah-rumah yang masih memiliki cermin utuh, pagar masih bisa dibuka meskipun hanya sedikit. Tapi saat cermin di dalam rumah itu pecah, rusak, atau dicopot, pagar langsung tak bisa digerakkan keesokan paginya. Teori mulai berkembang bahwa cermin adalah penanda dimensi, semacam alat untuk melihat atau terhubung dengan realitas luar. Maka warga mulai memburu cermin. Beberapa yang dulu menyingkirkan cermin karena mitos, kini berebut mencari pecahannya untuk ditempel kembali. Sementara itu, pos ronda lama kini menjadi tempat paling sepi dan mengerikan. Setelah warga sadar bahwa peta tua itu tidak bisa dibakar, mereka mencoba menguburnya. Tapi setiap kali dikubur, lembaran itu kembali muncul keesokan harinya, tepat di meja pos, tanpa satu goresan pun. Seolah peta itu tidak bisa disembunyikan, seolah ia tahu bahwa belum semua rahasianya dibaca. Salah satu warga, seorang pensiunan guru sejarah, mencoba meneliti detail peta itu dengan kaca pembesar. Ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pada sisi paling bawah, terdapat tulisan kecil yang sebelumnya tidak tampak, hanya terlihat dalam pantulan cahaya tertentu dari cermin. Tulisan itu berbunyi, "Yang tertulis akan dikunci, yang terpantul akan dilepaskan." Kalimat itu seperti kode, dan mereka menyadari bahwa selama ini mereka mencoba keluar dengan tubuh mereka, bukan dengan refleksi mereka. Malam itu, langit berubah lebih aneh dari biasanya. Bukan hanya awan hijau keabuan yang bergulung, tapi muncul kilatan cahaya putih dari balik awan tanpa suara, seperti petir yang enggan menyapa. Dan saat kilatan itu terjadi, semua cermin di rumah warga bergetar perlahan, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar atau masuk. Beberapa warga mengaku melihat pantulan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dirinya tidak bergerak di cermin, atau bergerak lebih cepat dari dirinya sendiri. Satu keluarga bahkan mengaku melihat wajah orang asing muncul di tengah pantulan, berdiri di belakang mereka. Meskipun saat menoleh, ruangan itu kosong. Cermin-cermin itu yang dulunya hanya dipakai berdandan, kini menjadi satu-satunya lubang komunikasi dengan realitas di luar batas. Tapi lubang itu perlahan mengecil, dan ketika cermin terakhir pecah, warga yakin pintu keluar akan benar-benar tertutup. Kini hanya satu pagar yang belum terkunci, rumah penjaga malam. Namun rumah itu tidak pernah benar-benar terbuka sejak awal. Tak ada yang tahu di mana ia tinggal. Tapi warga mulai sadar bahwa rumah kosong, paling pojok yang dulu dianggap tak berpenghuni sejak pembangunan adalah titik awal dari semua ini. Pagar rumah itu terbuka sedikit, dan di lantainya terdapat jejak tanah basah yang menuju ke dalam. Tapi tidak ada siapapun yang berani masuk. Belum ada yang cukup berani. Komplek itu semakin berubah menjadi labirin waktu dan ruang yang sulit dimengerti. Setelah pagar-pagar rumah terkunci satu persatu, dan sermin-sermin menjadi satu-satunya alat komunikasi dengan dunia luar, suasana di dalam komplek mulai terasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan. Rumah penjaga malam satu-satunya yang pagarnya terbuka sedikit menjadi pusat perhatian baru. Warga mulai mengamati dari kejauhan, tapi tidak ada yang berani mendekat. Jejak tanah basah yang menuju pintu rumah itu selalu terlihat segar setiap pagi, seperti ada yang melewati dan kembali ke dalam tanpa jejak lainnya. Pada suatu malam, cahaya aneh menyelinap dari dalam rumah penjaga malam itu. Cahaya berkilauan lembut, warna biru pucat yang bergerak perlahan seperti asap tipis.
Beberapa warga yang berani mengintip dari balik jendela melaporkan bayangan samar bergerak di dalam. Namun, bayangan itu tidak pernah muncul secara utuhannya, bagian tangan, atau sosok samar yang berubah-ubah bentuk. Seiring waktu, kejadian aneh lain mulai muncul. Bayangan warga yang sudah hilang mulai tampak kembali di berbagai tempat, tapi bukan dalam bentuk manusia utuh. Bayangan itu terperangkap dalam pantulan cermin yang pecah, bergerak bebas tanpa tubuh. Bayangan-bayangan ini berjalan pelan, berputar-putar, terkadang menatap kosong ke arah luar, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Pensiunan guru sejarah yang dulu menemukan tulisan misterius di peta mulai merasakan hal yang sama. Dalam cerminnya sendiri, ia melihat bayangan yang bukan dirinya, berdiri di belakang saat ia menatap ke arah lain. Bayangan itu tampak berbeda, lebih gelap, tanpa wajah yang jelas, tapi penuh dengan kehadiran yang berat dan mengancam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran baru. Apakah bayanggen-bianggen ini adalah jiwa warga yang terperangkap, atau hanya pantulan dari dimensi lain yang tak bisa dijelaskan? Para warga mulai menyebutnya sebagai bayangan yang tertinggal, bagian dari diri mereka yang gagal ikut melangkah keluar dari komplek yang kini menjadi perangkap. Suasana semakin mencekam ketika bayanggen-bayanggen itu mulai muncul di luar cermin, di tempat-tempat gelap dan sunyi, seperti sudut gang, bawah pohon, dan dekat pagar rumah yang sudah terkunci rapat. Bayangan itu tampak seperti memperhatikan, bahkan mengawasi. Mereka tidak bergerak agresif, tapi kehadiran mereka membuat udara menjadi dingin dan berat. Di tengah ketegangan itu, beberapa warga mencoba menggunakan cermin untuk berkomunikasi dengan bayangan tersebut. Mereka menggerakkan tangan di depan cermin, dan sesekali bayangan membalas dengan gerakan yang sama. Namun, tidak ada suara yang keluar. Komunikasi mereka terbatas pada pantulan dan gerak tubuh, seperti teka-teki yang belum bisa dipecahkan. Sementara itu, penjaga malam tetap diam di tempatnya. Ia tidak pernah mengangkat tangan atau menunjukkan tanda-tanda sapaan. Namun, ada hal yang aneh, wajahnya selalu berubah bentuk, tergantung dari sudut mana ia dilihat. Kadang samar, kadang tampak jelas, kadang seperti berkeping-keping. Kemunculan bayangan dan misteri di rumah penjaga malam menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ia benar-benar penjaga, atau justru bagian dari kunci masalah? Apa yang sebenarnya dijaga? Pintu keluar, atau sesuatu yang lebih berbahaya? Ketika malam semakin dalam, warga mulai mengumpulkan sermin-sermain mereka dan berkumpul di halaman tengah komplek, tempat gerbang batu tua yang mulai ditutupi lumut. Mereka menatap ke arah gerbang itu, mencoba mencari tanda-tanda atau petunjuk. Sebuah ide baru muncul, menggunakan cermin sebagai alat untuk memantulkan cahaya ke arah gerbang, berharap bisa membuka pagar tak terlihat yang menahan mereka. Cahaya-cahaya kecil berpendar dari berbagai arah, bertemu di tengah dengan kilau yang menari di udara. Tiba-tiba, kilatan cahaya putih muncul lebih terang dari sebelumnya. Gerbang batu tua mulai bergetar, dan pagar yang terkunci di sekitar komplek sedikit bergeser. Namun gerakan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum kembali diam. Para warga sadar bahwa usaha mereka membuka pagar bukanlah hal yang mudah, dan kemungkinan harus menunggu saat yang tepat. Mereka mulai menyadari satu hal: waktu dan ruang di komplek ini tidak mengikuti aturan biasa. Semua bergantung pada waktu, cahaya, dan keberanian mereka untuk menghadapi bayangan yang tak terlihat. Komplek yang selama ini terasa seperti perangkap waktu dan ruang, kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pagar-pagar besi yang dulu tertutup rapat mulai bergeser perlahan, seolah menanggapi sesuatu yang belum terlihat.
Bayangan-bayangan yang selama ini menghantui cermin dan sudut-sudut gelap komplek, kini mulai menunjukkan tanda yang berbeda. Tidak lagi hanya mengawasi, tetapi seolah menunggu panggilan. Warga yang selama ini terperangkap dalam kebingungan dan ketakutan, mulai mengumpulkan sirmin-sirmin mereka, memegangnya dengan hati-hati dan penuh harap. Mereka tidak hanya melihat bayangan, tetapi juga bagian dari diri mereka sendiri yang selama ini tersembunyi di balik rasa takut dan penyesalan. Penjaga malam, sosok yang selama ini berdiri diam di ujung jalan tanpa pernah menyapa, mulai memperlihatkan wujudnya yang lebih jelas. Wajahnya yang bara buba kini terlihat lebih lembut. Bukan bayangan yang mengancam, melainkan pengawas yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia bayangan. Di tengah keheningan malam, warga memulai sebuah ritual yang dipimpin oleh penemuan sebuah simbol kuno di peta tua yang ditemukan di rumah penjaga malam. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan beberapa garis bercabang yang seolah menjadi kunci pembuka antara dimensi. Dengan menata sermin-sermin dalam pola lingkaran di halaman tengah komplek, cahaya bulan yang remang-rimeng dipantulkan dari berbagai arah hingga terkonsentrasi pada satu titik di tengah. Cahaya ini perlahan mulai berpendar semakin terang, menerangi beanggan-beanggan yang berkumpul di sekeliling. Bayangan-bayangan itu mulai bergetar, bergerak perlahan ke arah cahaya, seperti terseret oleh tarikan tak terlihat. Masing-masing bayangan berubah menjadi sosok yang lebih nyata, perlahan terbebas dari cermin yang menjadi penjara mereka. Namun, proses pembebasan ini bukan tanpa risiko. Beberapa bayangan tampak ragu, berbalik menghadap ke cermin, seolah takut menghadapi dunia nyata yang mereka tinggalkan. Ini adalah fragmen jiwa yang terperangkap oleh ketakutan dan penyesalan terdalam, yang harus berani menerima kenyataan agar bisa bebas. Salah satu warga tua yang selama ini dia mengamati, tiba-tiba merasakan getaran kuat di dadanya. Ia menyadari bahwa bayangan yang menempel pada dirinya bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari dirinya sendiri yang selama ini hilang dalam masa lalu yang kelam. Dengan keberanian yang baru ditemukan, ia menatap bayangan itu dan menerima kehadirannya. Ketika bayangan-bayangan itu satu persatu dilepaskan, pagar-pagar besi yang menutup komplek mulai terbuka dengan sendirinya, memberi ruang bagi udara segar dan cahaya pagi pertama yang hangat setelah lama tersembunyi. Penjaga malam terakhir berdiri di tengah komplek, tersenyum samar. Ia menghilang dalam kilatan cahaya yang memenuhi udara, meninggalkan komplek yang kini bebas dari belenggu misteri yang telah lama menyelimuti. Warga yang dulu terperangkap kini berdiri di bawah sinar matahari pagi, merasakan kebebasan yang baru. Mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir, tapi mereka telah melewati batas yang selama ini menjadi penghalang terbesar. Ketakutan dan penyesalan yang mengikat mereka pada bayangan masa lalu. Komplek itu kembali menjadi tempat yang hidup, namun dengan ingatan misteri yang dalam sebagai pelajaran untuk menghargai setiap detik, waktu, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Episode ini menutup bab terakhir dari kisah misteri yang penuh teka-teki dan ketegangan, meninggalkan kesan mendalam bahwa terkadang bayangan terburuk bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri sendiri.